Luar biasa ya. Nah, satu poin pentingnya adalah bahwa ternyata Indonesia bisa jadi harapan dunia Islam saat ini. Bahkan bisa jadi Indonesia adalah harapan dunia saat ini. Umat Islam Indonesia betul-betul menjadi harapan yang sebenarnya sedang dinanti-nantikan saat ini. Itu bisa jadi. Dan besar kemungkinan juga terjadi. Nah, dari skala global kita ngerucut lagi balik ke lokal. Ke kota Bandung. Udah hadir Kang Ustadz Edwin Sanjaya. Baik, mungkin bisa di-share kepada kita Ustadz. Kan Bandung itu memang kota yang punya daya tarik sejak lama gitu ya. Tapi menarik belakangan tahun ini sampai-sampai ada istilah Bandung Lautan Dakwah dan mayoritasnya adalah anak muda. Nah ini kira-kira gimana sih? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-karim amma ba'd. Ikhwa fillah, saudara-saudaraku karena Allah, bil khusus guru-guru kita Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Rahmat Baikuni, alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir di majelis ini atas undangan yang diberikan. Sebenarnya saya baru datang tadi lagi asik nih menikmati yang disampaikan tadi oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Harusnya lanjut dulu ya, biar kita dapat materinya. Karena setiap bersama dengan guru-guru kita tuh selalu ada pencerahan dan ilmu yang kita dapatkan. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau semua berdua guru-guru kita diberikan kesehatan serta kekuatan lahir batin untuk terus berjuang di jalan dakwah. Tadi pertanyaannya mengenai hijrah ya, fenomena hijrah yang terjadi khususnya di kota Bandung, mungkin perbandingan maksudnya ya, yang terjadi saat ini dengan beberapa era ke belakang. Ya kebetulan saya lahir di kota Bandung. Inginnya sih lahirnya sekitar 20 tahunan yang lalu lah. Inginnya ya. Tapi faktanya saya lahir sekitar 45 tahun yang lalu. Jadi ya kurang lebih saya bisa membandingkan kondisi yang ada saat ini dengan di masa lalu, khususnya ketika saya belum berhijrah. Lalu kemudian ketika saya mulai masuk ke dalam fase sedang belajar berhijrah. Sekarang pun sedang belajar ini ya. Jadi kita lihat perbandingannya. Kalau sekarang memang ada fenomena yang menarik gitu di kota Bandung. Kita bisa melihat kajian-kajian itu luar biasa, terutama kajian-kajian yang diisi oleh anak muda ya. Dulu belum ada tuh. Belum ada. Sekarang ini muncul. Saya menyambut baik, saya bersyukur, tapi kelihatannya belum selesai. Kenapa? Kebetulan ada kegiatan-kegiatan subuh keliling yang saya lakukan. Saya melihat, ini jujur ya, masjid-masjid yang diisi penuh oleh para pemuda ketika kajian-kajian, apalagi kalau ada ulama-ulama, para asatiz kibar begitu yang datang ya. Itu tidak signifikan dengan kondisi ketika saya mengunjungi masjid-masjid untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Kalaupun ada, mohon maaf tuh, yang ada GAD kuadrat. Tahu nggak GAD kuadrat? Ada yang tahu? Gerombolan aki-aki deui, aki-aki deui. Yang azan, si aki. Yang qomat, si aki. Yang jadi imam, si aki. Yang jadi makmum, si aki. Ini kemana nih anak-anak mudanya ya? Jadi mudah-mudahan sih, tapi saya percaya lah insya Allah kalau yang hadir di sini pasti sholat subuhnya berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun ada yang mesem-mesem juga mungkin 1-2 orang, nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan insya Allah melaksanakan
salat subuh berjamaahnya di masjid. Karena ini nyambung dengan apa yang disampaikan tadi Ustaz Rahmat Baikuni ya. Kalau kita mau menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, kalau kita mau menghadapi kondisi-kondisi yang digambarkan oleh Nabi kita yang mulia, saya teringat satu hadis tuh, salah satunya, tolong koreksi Ustaz bila saya salah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazi ba'dahu sarun minhu hatta talqa'u rabbakum. Sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, melainkan zaman sesudahnya akan lebih buruk daripada zaman itu hingga mereka berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan bahwa zaman pasti akan lebih buruk. Dan puncaknya tadi itu yang disampaikan tuh. Menjelang munculnya Tuan Dajjal di muka bumi ini akan mengalami kondisi yang luar biasa. Dan umat Islam, saya boleh katakan meminjam juga pernyataan guru-guru kita yang lain, para ulama, tidak mungkin menjadi seorang mujahid bila dia tidak melaksanakan, mohon maaf, salat subuh berjamaah di masjid. Terutama kepada para ikhwannya ini. Ingin jadi mujahid? Ingin jadi pejuang? Ingin berada di barisan kanan? Salat subuh berjamaah. Siap? Takbir! Allahu Akbar! Ini hanya sekedar pembukaan aja ya. Karena ada greget gitu loh. Ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa terwujud khususnya di Kota Bandung. Nah, di era ketika saya masih muda, walaupun saya juga masih muda sekarang, itu belum seperti ini. Saya lulus SMA tahun 91, cita-cita saya masuk Taruna Akabri, alhamdulillah tercapai. Cuman mungkin salah cita-cita ya. Cita-cita saya itu ingin jadi Taruna Akabri, jadi dikabulkan hanya jadi tarunanya. Jadi perwiranya tidak. Ya, karena tingkat 2 Sersan Taruna saya dikeluarkan. Saya dipecat kunaon Ustadz karena bager pisan. Kalau ada orang dikeluarkan itu pasti karena bager begitu ya. Istimewa. Lalu setelah dikeluarkan saya melanglang keliling di beberapa kota, Surabaya, Jakarta, sampai akhirnya ketemu satu tokoh di Bandung. Dia tahu saya orang Bandung, kaget dia. Win, ngapain kamu kalau hanya untuk kerja begini harus di Jakarta? Mending balik ke Bandung. Ntar saya kenalin sama bos. Jadi akhirnya saya hijrah lagi ke Bandung. Hijrah dalam tanda kutip ya. Lalu dipertemukanlah dengan seorang godfather yang ada di Bandung ketika itu. Jadi ketika itu di tahun 90-an akhir, di Bandung itu marak sekali yang namanya bisnis perjudian. Dulu ada togel, ada kasino, tempat hiburan sudah lazim lah ada di mana-mana sejak zaman itu. Tapi yang sangat menonjol ketika itu adalah perjudian. Dan saya mulai merintis dari karir yang paling bawah. Dari security, jaga pintu, sampai akhirnya di usia 24-25 tahun saya menjadi panglimanya. Jadi teman-teman saya yang lanjut jadi perwira, pangkat mereka masih letnan 1, kapten, saya sudah jadi jenderal. Kenapa? Karena tempat hiburan, tempat perjudian yang ada di Kota Bandung, saya kepala security-nya. Saya tangan kanan dari Godfather tersebut. Dan tentu kalau harus kita ceritakan lebih lengkap, untuk mencapai posisi itu banyak sekali yang harus kita lakukan gitu. Karena kan di dunia seperti itu sudah biasa terjadi sikut-sikutan ya, yang biasa dilakukan supaya kita bisa mendapatkan posisi-posisi tertentu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan taufik sehingga di tahun 2003 saya mulai berproses berhijrah, dan salah satunya yang lupa saya sampaikan, yang paling berat itu, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai Anda sentuh narkoba. Ketika itu undang-undang psikotropika belum ada. Jadi orang mau pakai Inex, mau pakai sabu bebas sekali itu. Dan kita adalah tempat yang memproduksi. Tempat kita memproduksi, tempat kita juga yang mengambil
barang dari luar negeri dan kita yang mengedarkan sangat bebas sekali. Dulu ada Polo namanya di sini, ada Laguna, ada Planet 2001, sekarang sudah tidak ada semua ya, alhamdulillah. Jadi itulah kurang lebih gambaran kondisi ketika itu, dan saat itu belum ada kajian-kajian seperti sekarang. Makanya bersyukur sekarang kita sudah banyak dibimbing oleh guru-guru kita. Dan saya menyampaikan ini sebetulnya ragu-ragu Ustaz. Di awal-awal itu kalau ada yang bertanya tentang kondisi dulu, karena saya juga mengetahui ada sebuah hadis yang menyampaikan kita menutupi aib-aib kita ya. Tapi guru-guru kita menyampaikan ini bagian dari dakwah katanya, bagian dari syiar, sampaikan saja, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berhijrah? Ini kalau kita bicara tentang Muharram, erat kaitannya dengan hijrah. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fatih, Ustadz Rahmat Baikuni, karena ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan di bulan Muharram itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan penanggalan tahun bagi umat Islam. Karena selama itu sebelumnya tidak ada atau belum ada, begitu ya. Para sahabat bermusyawarah dan mereka akhirnya menetapkan peristiwa terjadinya hijrah itu dijadikan sebagai penanggalan tahun hijriah bagi umat Islam. Nah, ada yang menarik hikmahnya mungkin dari penetapan tahun baru hijriah ini. Karena peristiwa yang diambil adalah yang berkaitan erat dengan hijrah. Kenapa tidak dengan peristiwa-peristiwa yang lain? Ini erat sekali karena berkaitan dengan waktu. Dan mau tidak mau kalau kita bicara hijrah, teman-teman sekalian, apa yang membuat kita harus berhijrah? Kita harus ingat kepada waktu. Besok tanggal 11 September ya, kalau tidak salah itu adalah 1 Muharram. Artinya sudah kita masuk ke tahun 1440 Hijriah. Apa yang menarik dari setiap ada pergantian waktu? Yang terfikir? Ada yang terfikir nggak? Jalan-jalan, pesta, tiup trompet? Bukan. Pada saat pergantian waktu, otomatis sebetulnya umur kita bertambah, panjang umurnya. Begitu kalau ada orang yang memperingati ya. Tapi hakikatnya sebetulnya di saat umur kita bertambah, usia kita justru berkurang. Ini yang hikmah kita dapatkan. Kenapa Kang kita harus cepat-cepat berhijrah tuh? Saya teringat ada ayat dalam proses ketika kita sedang berhijrah itu yang membuat saya lebih terpacu untuk segera berhijrah. Nanti silakan dibuka bagian surah Al-Mu'minun ayat 114 dan juga surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kamu hidup di bumi ini sebentar saja. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj itu disampaikan satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di bumi. Bayangin aja tuh. Kalau dihitung-hitung umur kita misalnya nanti sampai usia 63 tahun aja ya. Misalnya gitu. Kalau boleh sih 100 tahun tapi tetap muda, kece, populer gitu ya. Sehat ya. Ini anggap aja 63 tahun usia rata-rata manusia saat ini. 63 tahun berapa tahun akhirat tuh? Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. 24 jam 1000 tahun dibagi berarti hanya sekitar 1,5 jam. 63 tahun itu hanya 1,5 jam. Bayangin tuh kalau misalnya kita selama hidup buang-buang waktu.
kita nggak segera berhijrah, ngabisin buat hal-hal yang nggak penting. Dan ingat peringatan Allah dalam bagian surah Al-Mu'minun ayat 115 itu tadi. Apakah kamu mengira kami Allah menciptakan manusia itu main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya rasakan dulu ketika saya berhijrah. Saya uang mudah, kekuatan ada di tangan, narkoba ada di hadapan kita, ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Kamu kasep kata beliau, tapi saya nggak kasep. Itu luar biasa sekali. Dan saya sempat mengalami satu kondisi ketika itu kita OD ya, judulnya OD. Itu di situ membuat kita kembali lagi segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta kepada semua yang hadir di sini, sampaikan juga kepada keluarganya, sampaikan juga kepada orang lain, stop narkoba. Saya pikir narkoba itu juga salah satu senjatanya pasukannya Dajjal itu, untuk menghancurkan umat Islam. Tapi ada yang menarik. Ini boleh saya cerita agak panjang? Silakan. Sampai jam berapa, Ustaz? Nah, ceritanya kalau orang berhenti dari narkoba itu nggak bisa langsung. Itu bertahap tuh, berproses. Begitu pula saya. Tinggalin, pakai lagi, tinggalin, pakai lagi. Sampai akhirnya berulang kali saya tobat, nggak mau lagi pakai. Nggak mau deh, udah janji saya nggak mau pakai lagi. Hampir setahun saya berhenti tidak pakai-pakai, ketemu orang lain, teman lama, terus dia bilang, Win, ini ada barang bagus dari Belanda. Susah nih dapetin yang kayak gini nih. Aduh sorry saya udah nggak pakai lagi. Cuman sekali ini, itu bahasanya gitu tuh. Cuman sekali ini aja, jangan lagi-lagi. Janganlah. Enggak apa-apa sekalian aja. Kita temenin bareng-bareng katanya. Akhirnya, ya namanya teman lama ya, ngajakin kita tuh. Hari itu akhirnya saya terbawa. Tapi ya, karena mungkin sebelumnya juga kita sudah bertobat, minta pertolongan Allah. Hari itu sebelum saya menggunakan narkoba, saya sholat dulu. Jadi ini namanya menggunakan narkoba secara syariah. Kurang asem ya. Mabok secara Islami. Kenapa saya sholat? Takut mati. Jadi saya sholat dulu, saya berdoa sama Allah. Selesai sholat, saya berdoa. Saya ingat tuh, sholatnya habis Isya. Salat Isya. Selesai sholat, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong sekali ini aja ya Allah. Sekali ini aja ya Allah, saya pakai lagi. Tapi tolong jagain, selamatin saya. Bahasanya kurang lebih gitu. Berangkatlah kita sama teman-teman. Dan hari itu saya makan. Itu makan obat sejenis ekstasi ya. Jangan ditiru ya. Don't try this at home. Saya makan, nggak berasa. Ditunggu-tunggu nggak berasa. Padahal teman saya udah mulai nggak karu-karuan tuh mereka tuh. Udah goyang. Akhirnya saya minta udah setengah lagi. Saya makan lagi. Nggak berasa juga. Teman saya yang lain udah pada, waduh nggak karu-karuan deh. Udah kayak Hanuman, loncat sana loncat sini, udah gak karu-karuan. Saya minta lagi, itu beberapa kali saya minta dan saya gak kontrol. Sampai akhirnya tiba-tiba obat itu bereaksi dan bereaksinya sekaligus. Tahu-tahu saya gelap dan saya gak ingat apa-apa. Ingat apa-apa dibangunin sama teman. Win, bangun. Saya bangun. Sambil kita udah karu-karuan tuh. Dada tuh kayaknya ditekan gitu ya, setengah mati. Udah gitu saya hilang lagi kesadaran. Teman-teman berusaha ngebangun. Jadi saya beberapa kali pingsan dan sadar lagi. Sampai akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Saya ingat rumah sakitnya Kebonjati. Tapi dalam perjalanan itu saya ingat tuh lucunya sama doa yang tadi saya panjatin lagi sholat. Jadi intinya saya berdialog lagi sama Allah. Ya Allah, tadi kan saya sudah berdoa samamu ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Saya nggak akan sekali-kali lagi. Sampai dibawa ke rumah sakit,
dokter segera menangani. Caranya gimana? Dimasukin selang ke hidung, masuk ke mulut. Jadi dari hidung masuk ke mulut, itu untuk mencuci perut kita dan kita muntah, keluar darah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya terselamatkan. Dokter bilang, Anda kalau terlambat sedikit saja fatal. Gitu. Ini yang saya sampaikan bahwa kenapa kita harus segera berhijrah, karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Apa makna hijrah? Ini yang menarik disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani disampaikan seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala bentuk keburukan-keburukan. Jadi kalau kita mau berhijrah, ini judulnya kan kita lagi ngebahas hijrah ini. Tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan segala bentuk keburukan, dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini penting sekali. Sebenarnya kalau umat Islam di Indonesia ya, faham makna hijrah ini. Ini umat Islam di Indonesia harusnya menjadi umat yang paling hebat ini. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita punya satu modal yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Tahu nggak apa? Ya, yang jawab benar masuk surga. Yang jawab benar hadiahnya umroh. Tapi ongkos pulang pergi tanggung sendiri ya. Saya jadi mutawifnya aja saya. Jumlah kita paling banyak di dunia. Betul nggak? Bayangkan tuh kalau misalnya umat Islam yang berkualitas, harusnya kita jadi sumber kekuatan. Tapi masalahnya nih, tiap tahun kita menyambut tahun baru Islam, bercerita tentang hijrah. Tiap tahun kita menyambut Ramadan. Tiap tahun mungkin kita memperingati berbagai peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan sejarah Islam, tapi tidak membuat kita mampu untuk berhijrah. Ini yang sangat disayangkan. Ya. Ada sebuah teori dalam ilmu ekonomi. Kebetulan bidang saya di situ ya. Dalam ilmu manajemen khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini manusia itu semakin lama perannya itu makin berubah. Kalau di awal tahun 1800-an di abad 19, manusia itu masih dianggap sebagai alat produk, jadi sebagai mesin. Ya hanya sekedar nggak ada bedanya seperti kambing, kerbau begitu ya, yang bekerja untuk bercocok tanam. Peradaban semakin maju, lalu kemudian berubah. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mesin, tapi menjadi mesin yang punya perasaan. Makanya ada divisi-divisi personalia begitu. Lebih lanjut lagi, manusia lebih maju lagi dianggap sebagai aset. Sampai akhirnya di tahun 2000 yang lalu ada sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia itu sebetulnya sebagai human capital investment. Apa itu maknanya? Manusia sebagai modal investasi. Jadi manusia itu adalah modal investasi yang sangat berharga bila berbasiskan kepada kompetensi, berbasiskan kepada kecerdasan intelektual berpikir, dan berbasiskan kepada kualitas. Nah, kalau misalnya umat Islam di Indonesia nih, yang jumlahnya sekian juta, mereka memang memiliki kompetensi, mereka betul-betul berkualitas, harusnya kita menjadi umat yang terbesar, umat yang paling berjaya di muka bumi ini. Bukan Amerika, bukan Israel, bukan Rusia, harusnya. Tapi mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa nanti kebangkitan Islam akan datang dari wilayah timur, dan mudah-mudahan memang dari Indonesia, itu bisa terwujud. Tapi caranya nih, kita harus saling mengingatkan di antara kita, ya, untuk mewujudkan manusia-manusia yang berkualitas itu. Caranya bagaimana? Hijrah.
Mulai kapan? Sekarang. Jangan ditunggu-tunggu besok. Apa saja yang harus dibuat lebih baik? Segalanya. Mulai dari ibadah mahdoh kita lebih baik. Salat kita lebih baik. Hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik. Tapi tidak kalah pentingnya juga ibadah ghair mahdoh kita juga harus menjadi lebih baik. Kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang santun, menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menjadi orang-orang juga yang berilmu. Ini penting sekali. Nah, ini juga mungkin yang perlu saya sampaikan kepada antum semua. Kajian penuh, senang? Bersyukur? Iya. Tapi saya berharap juga daurah ilmu yang lain juga dipenuhi oleh umat Islam. Kajian di masjid penuh, penting. Ini harus kita ramaikan. Tapi juga daurah ilmu yang lain juga kuasai. Apa saja? Ilmu pengetahuan, kuasai. Ilmu pendidikan, kuasai. Ilmu kedokteran, kuasai. Ilmu ekonomi, kuasai. Ilmu pemerintahan, kuasai. Ilmu politik, kuasai. Ilmu militer, kuasai. Karena dulu ketika Islam berjaya, itu semua dikuasai oleh umat Islam. Pernah dengarkan kisah tentang Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu tidak mungkin dia bisa merebut Konstantinopel bila beliau dan pasukannya tidak menguasai ilmu teknologi yang ada ketika itu. Nah, ini penting sekali. Jadi bangkitkan tuh semangat di antara anak-anak muda, keluarga kita. Mungkin nanti kita akan punya anak cucu keturunan ya. Mereka agar mereka berhijrah, kuasai ilmu pengetahuan. Saya sangat tertarik sekali kalau misalnya ada anak muda ini mau latihan segala macam ya. Dan kita tunggu. Mudah-mudahan juga nanti Bandung selain menjadi lautan kajian ilmu, menjadi juga lautan latihan. Ya. Jadi batinnya, spiritnya, rohaninya kuat, dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan, tapi jasadiahnya juga kuat. Ilmu pengetahuannya juga kuat. Penuhi itu 10 kriteria muslim. Saya nggak akan bahas semua lah, bahasnya 5 aja ya. Yang pertama, salimul akidah. Akidah yang murni, lurus, benar-benar tauhidnya dipegang, ditanamkan di dalam hatinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak ada yang namanya tadi disampaikan oleh Ustadz Islam Nusantara ya, mohon maaf saya. Walaupun mungkin ada yang menggunakan istilah itu, tapi saya mengikuti pandangan para alim ulama yang menolak istilah tersebut. Dan saya kira memang Islam itu harusnya hanya satu gitu loh. Menjadi Islam rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi alam semesta, tapi Islamnya satu. Malah ada yang lebih berbahaya lagi, bukan cuma Islam Nusantara ini saya lihat di Indonesia ini, ada kerajaan ubur-ubur. Tolong kepada bapak dan ibu ya, kalau nonton film SpongeBob agar diawasi oleh anak-anaknya. Karena terbalik tuh, gara-gara nonton film SpongeBob akhirnya muncul ide kerajaan ubur-ubur. Salimul akidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan tentu saja juga mengacu kepada ijma para alim ulama. Saya bukan ulama, dipanggil ustadz juga enggak berani ya. Beliaulah ustadz kita. Tapi saya berharap mungkin kita semua ya, nih yang sekarang ini juga lagi rame di Indonesia, ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa dirinya juga paling benar dalam masalah ibadah ini. Ini juga saya kira akan menjadi masalah. Nanti ukhuwah yang kita cita-citakan untuk mewujudkan kekuatan Islam itu juga akan sulit diraih. Karena ada kelompok-kelompok yang merasa paling benar. Mencari kebenaran itu penting, tapi merasa yang paling benar itu berbahaya. Terlebih-lebih ini misalnya bila di antara sesama umat Islam sendiri. Perbedaan itu kan bagian daripada rahmat sebetulnya. Dan kita bisa melihat ada kajian-kajian mengenai perbedaan-perbedaan mazhab ya. Dan sebetulnya semua juga sama-sama mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita pilih yang mana yang mau kita ikutin, kan begitu ya. Tapi jangan menyalahkan. Ini juga jadi masalah, kenapa? Salah satu penyebab sholat subuh tidak berjamaah juga karena itu. Tong kadinya sia, Kang Edwin kunaon? Sholatna teu make kunut. Tong kadi itu sia, Kang Edwin kunaon? Sholatna make kunut. Tong kadinya sia kunaon? Sholat tarawihnya di situ 11 rakaat. Yang di sana tong kadinya sia, didinya sholat tarawihnya 23 rakaat. Ini yang membuat kita selalu terkoyak-koyak. Sahihul ibadah,
beribadah secara benar sesuai dengan tuntunan, tapi juga kita harus memahami bahwa memang ada perbedaan juga di situ yang seharusnya tidak kita persoalkan selama kita sama-sama mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memiliki dalil yang bisa juga dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh, akhlak yang kuat, akhlak yang mulia, juga sebagaimana didikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah diskusi itu ya, sama aparat. Jadi Islam itu, Pak Haji katanya, kalau bisa jangan terlalu fanatik, jangan terlalu taat katanya, karena itu bisa menyebabkan jadi ekstrim, radikal. Lihat aja katanya. Saya bilang entar dulu. Justru kalau kita mengikuti ajaran Islam secara kafah, secara sempurna, gak mungkin kita menjadi orang yang radikal. Gak mungkin kita menjadi teroris. Gak mungkin kita menjadi orang-orang yang menebarkan permusuhan dan kebencian. Kenapa? Rasulullah itu akhlaknya kan luar biasa. Jangankan dalam kondisi damai, dalam kondisi berperang saja akhlak beliau sangat luar biasa. Betul nggak? Ada satu ayat tuh, bagian surah Al-Maidah ayat ke-8. Ini selalu saya pegang. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah karena mendekatkan diri kepada takwa. Kalau orang adil lagi damai, itu mah biasa. Ini mah lagi benci kita disuruh adil. Enggak boleh kita benci kepada orang lain, membuat kita berlaku tidak adil kepada mereka. Muslim ataupun non muslim, segolongan ataupun tidak segolongan, apapun mazhabnya, apapun perbedaannya, etnisnya, sukunya, kita tetap harus berlaku adil kepada mereka. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga manakala Islam diinjak-injak, kalau kita diam itu juga sama saja tidak berlaku adil artinya. Jadi adil itu kan proporsional. Betul enggak? Kapan kita harus marah, marahnya juga sesuai dengan tuntunan. Kapan kita harus sabar, sabarnya pun juga harus sesuai dengan tuntunan. Yang keempat, qawiyul jismi. Tadi sudah dikatakan jasmaninya pun juga harus kuat, fit. Mungkin enggak para sahabat memenangkan peperangan tanpa jasmani yang kuat? Tidak mungkin. Mungkin enggak kita melaksanakan ibadah dengan sempurna tanpa jasmani yang kuat? Juga tidak mungkin. Banyak ibadah dalam syariat Islam itu yang membutuhkan kekuatan fisik. Ibadah saum misalnya, ibadah haji misalnya. Atau mungkin kita melaksanakan sholat malam, berrokaat-rokaat setiap malam. Itu juga membutuhkan fisik yang kuat. Kita berjuang datang ke daerah-daerah konflik untuk menebarkan bantuan. Itu juga membutuhkan fisik yang kuat. Makanya umat Islam harus menjadi umat yang kuat, terutama para pemudanya nih. Jangan jadi pemuda yang memble. Siap nggak? Siap. Siap menjadi pemuda yang kuat? Siap. Siap menjadi pemuda yang perkasa? Siap. Siap menjadi pejuang? Siap. Siap menjadi mujahid? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Terakhir, musaqaful fikri, memiliki kecerdasan, intelektualitas dalam berpikir. Saya kira ini juga penting. Ada istilah, barang siapa menguasai ilmu, maka dia akan menguasai peradaban. Ada hadis yang sering diulang-ulang itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki kehidupan keduanya, maka hendaknya meraihnya dengan ilmu. Nah, sudah saatnya umat Islam harus terdepan dalam persoalan menguasai ilmu peradaban ini ya. Dulu ada nama-nama yang keren tuh. Ada Al-Farabi, Al-Kharizmi, Al-Batani, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Batutah dan lain-lain. Nah, sudah saatnya nih sekarang muncul cendekiawan-cendekiawan Islam, kaum-kaum teknokrat yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga hatinya dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi itu akan bermanfaat terutama dalam rangka perjuangan kita menghadapi musuh-musuh agama Allah yang sebenarnya, dan di dalam rangka nanti menghadapi fitnah-fitnah yang semakin hebat yang akan terjadi di akhir zaman.